Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kita melanjutkan ke dalam perkuliahan secara online secara YouTube channel hari ini ya. Baik, untuk teman semuanya, terima kasih yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran semuanya, tidak ada halangan satupun ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan yaitu dengan mata kuliah yang sama, yaitu desain web ya. Nah, teman hari ini nanti kita akan coba untuk mengembangkan lagi di dalam konsep sebagai dasarnya yaitu membuat banner ya. Nah, banner sendiri itu adalah suatu bentuk membuat layout yang kurang lebihnya bisa digunakan sebagai header maupun footer ya, maupun dibuat sebagai promosi. Biasanya dibuat sebagai andalannya ada promosi yang digunakan sebagai wadah informasi biasanya gitu ya. Ya, terima kasih yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Kita akan coba langsung yaitu melakukan praktek lagi ya. Jadi kalau kemarin teman-teman sudah mencoba ya mungkin di rumah atau di cabang kampusnya masing-masing, karena kita nanti paling tidak hasilnya itu menghasilkan suatu desain ya yang berbasis web ya. Nah, untuk kesempatan hari ini yang nanti akan kita coba, yang kita akan selesaikan yaitu mendesain ya, mendesain dalam tampilan yaitu banner. Nah, yang perlu nanti kita catat ya, karena kemarin sudah kita mencoba membuat beberapa hal kaitannya tentang desain tombol ya, tombol. Nah, karena ini berkaitan ya, masih ada berkaitannya. Jadi yang awal, yang pertama kita buat command profile sampai ini masih ada berkaitannya ya. Kalau kemarin kita membuat suatu promo ya, kalau kemarin coba saya buat dulu ya. Saya coba dulu saya bukanya dulu. Nah, kemarin kita sudah mencoba membuat promo ya. Nah, nanti kita akan coba lagi membuat desainnya ya. Kita coba membuat desain. Nah, jadi kalau kita di dalam konsep yang kita selesaikan adalah membuat banner, berarti nanti kita akan mencoba untuk memadukan suatu layoutnya. Jadi layout dalam bentuk apa? Dalam bentuk adalah tampilannya ya, tampilan yang pertama kita akan awali. Oke, di sini kita akan coba dulu ya. Kalau kemarin kita sudah mencoba membuat tombol ya, kayak gini. Kemarin kita sudah membuat tombol ya. Nah, sekarang kita akan coba ya membuat salah satunya adalah tampilannya ya, tampilannya ya kalau kayak gini. Ini kalau nanti kita dalam desainnya kan sederhana ya, di atasnya ini. Nah, nanti akan kita selesaikan di sini nanti dengan membuat suatu banner. Nah, ini ya yang atas ini ya. Yang atas ini. Nah, oke. Nah, di sini ketentuannya kita harus bisa lihat ya kondisinya ini. Nah, di sini nanti kita akan coba perhatikan untuk tampilan posisi layoutnya. Ya, posisi layoutnya di sini ukurannya kita ada 1109 ya pixel. Nah, ini adalah ukuran yang kiranya sebagai ranah untuk membuat layout ya, membuat layout dulu karena nanti akan kita coba menyelesaikan yang tampilan atas ini ya. Nah, untuk menyelesaikan itu teman-teman kalau sudah membuat kayak gini, kita akan lihat dulu ini kalau sudah kita ketahui ukurannya ya, di bawah ini ya, ini ada ukurannya, maka kita akan selesaikan dulu dengan ukuran yang sama ya. Misalnya saya tulis di sini, saya coba membuka yang sudah saya siapkan yaitu Photoshop ya. Di sini CS6, silakan nanti pakai yang CS berapa silahkan, mau pakai yang CC silahkan ya, tidak ada bedanya. Nah, dari tampilannya saja yang berbeda bisa gitu. Baik, di sini kita akan coba membuatnya dengan teknis ukuran yang sama. Kita buat ukuran yang sudah ada di dalam layoutnya teman-teman semuanya ya. Jadi nanti misalkan nanti kita latihan ya di rumah,
Jadi kita sesuaikan dulu layout yang kita buat di sini ya. Di sini ada 1109 ya. Coba lihat di sini. Ada 1109. Nah di sini ya mungkin kelihatan kecil ya. Nah, kalau teman-teman kesulitan saya coba tulisnya aja ya, satu sini. Ya, atau di sini aja deh ya. Sini dulu, ini biar nanti mempermudah saja. Jadi saya tulis untuk ukurannya di sini adalah 1109 ya. 9 kali berapa ini? Kali 443 ya, yang sini 443. Lah ini ya. Jadi semuanya ini ukurannya adalah ukuran dari layoutnya yang kita sudah siapkan di dalam desainnya gitu ya. Tapi biasanya ini menyesuaikan ya. Ini enggak harus sama gini. Ini menyesuaikan pada layoutnya masing-masing ya. Jadi menyesuaikan layoutnya ya sudah didesain sendiri-sendiri ya. Jadi biasanya beda gitu kan. Nah, kalau kita sudah punya ini ya, ini nanti akan kita jadikan sebagai bannernya yang ukurannya ini. Tapi kita coba klik dulu ya, klik dulu di sini untuk ketinggiannya berapa. Coba kita cek dulu di sini. Nah, di sini nanti kita bisa lihat ya posisinya, posisi ini atau posisi dari ini ya. Nah, ini ada sekitar 124 ya, 124. Ini boleh ya. Atau kita akan buat ukuran ini menjadi 150, silahkan aja ya. Bisa aja. Nah, kalau misalnya saya akan coba buat yang di sini mungkin kita 124. Nah, ini ukurannya dari gambar ini ya. Atau mungkin kita buat dia 25 misalnya aja ya. Boleh, nggak apa-apa ya ini. Nah, maka nanti ukuran ini akan kita jadikan sebagai banner utama, yaitu kita buat headernya ya, header yang kita buat di atasnya ini. Nah, baik, kalau kita buat header berarti kita sesuaikan dulu ini ukurannya, mungkin kita copy aja di sini. Saya masuk di dalam Photoshop. Nah, di dalam Photoshop nanti di sini defaultnya untuk RGB saja ya, karena kita unsurnya tidak cetak, jadi tapi ini ada menampilkan. Ya. Jadi di sini makanya ada RGB ya, RGB kita bisa mengaktifkan di sini. Terus posisinya di sini kita buat pixel ya, kita buat pixel. Nah, waktu pixel ini nanti kita akan coba masukkan nilainya tadi, yaitu 1109 misalkan ya. Nah, tadi kan dengan ukuran yaitu 125 ya, misalnya ini 125. Tingginya 125. Nah, ini ya. Nah, resolusinya kita bisa gunakan ini sama ya, nanti bisa pixel juga ya. Nah, pixel ini per inch adalah 72 ya. Ini 72. Ini yang ini menyesuaikan ukurannya ya. Ukurannya sudah ada di dalam ini ya, didesain layoutnya, yaitu di dalam Dreamweaver-nya. Setelah itu kita akan menyesuaikan pada Photoshop ya, Photoshopnya ya. Nah, kayak kemarin sudah saya kirimkan ya Photoshop yang portable, nanti bisa dicoba-coba untuk membuat secara teknisnya ya. Nah, ini sudah kita selesaikan dengan ukuran yang sudah sama ya kurang lebihnya. Nah, tinggal kita oke. Nah, kayak gini. Jadi ini nanti adalah ukuran dari yang kita akan siapkan sebagai banner dari headernya yang atas ya, yang atasnya segini. Nah, kalau ini sudah kita akan selesaikan ya untuk posisinya ini, kita coba persiapkan beberapa hal yang kaitannya untuk menambah suatu unsur dari keindahan dari website. Nah, kalau ini sudah ada, nanti bisa kita ambilkan gambar-gambar yang sudah ada juga ya. Misalkan ini ada gambar ini ya. Oke, kita langsung open aja ya, kita open ya, kita masuk aja ini gambar-gambarnya di sini ya, kita open dulu. Nah, ini nanti akan kita jadikan sebagai bannernya. Nah, misalkan ini saya ambil ya ayam bakar sama ini dua ini ya, saya ambil dulu. Oke, nah nanti kita ambil ini. Nah,
setelah ini kita masukkan, nanti akan kita jadikan satu di sini ya. Ya, akan kita jadikan di dalam ini ya, di dalam untuk headernya ya. Nah, ini beda. Nah, di sini nanti akan kita pindahkan. Ya, tinggal kita Ctrl A ya, boleh, atau membuat yang baru. Maksudnya gimana buat yang baru? Berarti kita harus menyiapkan foto-foto yang lain gitu ya. Ini kan contohnya yang sudah ada ya. Misalkan kita tambahkan lagi boleh aja, saya tambahkan foto yang lain, silahkan aja lah ya. Nah, mungkin saya tambahkan ini. Nah, ini ya. Menu-menunya boleh, tidak apa-apa. Ya, misalnya gitu. Nah, ini nanti kita ambil dulu, mungkin ini saya pindahkan ya di sini. Nah, kita masukkan di sini aja. Nah, kita masukkan di sini. Saya masukkan di sini ya. Nah, oke di sini. Nah, sekarang kita akan mulai mengkalibrasi untuk tampilannya ya, tampilannya. Ini kan sederhana ya, tinggal kita sesuaikan aja, tekan shift. Jadi teman-teman tekan shift aja ya. Kalau membuat tekan shift ya, shift ditahan. Shiftnya ditahan ya, ditahan. Nah, gini ya, ditahan. Nah, di sini ada centang ya, kita centang dulu. Nah, ini kita sudah menjadikan satu di sini ya, untuk tampilannya. Nah, sekarang biar kita lebih rapi, di posisi ini harus kita hapus ya, boleh kita hapus, boleh kita masking, silahkan bebas ya. Nah, kalau kita misalkan kita masking boleh. Berarti kalau masking nanti misalkan nanti kehapus bisa kita kembalikan lagi, bedanya gitu ya. Nah, nanti kita coba dulu di sini. Kita kategori ya, dua kategori. Saya pertama saya gunakan untuk penghapus terlebih dahulu, yaitu di sini. Nah, nanti di sini nanti akan kita gunakan sebagai menghapus. Oh, sini ya, ini untuk erase menghapus. Nah, oke ya. Nah, ini nanti kita tarik aja di posisi yang ini. Nah, tapi kita atur dulu ini ya, di pojok ini ada namanya sebelahnya ini otomatis muncul ya gitu. Nah, sudah oke, kita pilih yang mana yang mau kita hapus misalnya aja ini. Nah, kalau ini sudah oke, ini opacity-nya ada 73 ya, ini ada 100 ya. Nah, tinggal kita nanti sesuaikan ya misalnya ini ya. Nah, misalnya ini kita bisa tinggal kita hapus secara ini ya, posisinya ini ya. Nah, jadi kita tinggal brush. Nah, tinggal kita atur ya di sini. Nah, kalau misalkan ini kurang besar ya posisinya ini ya, ini kurang besar ini. Nanti kita besarkan lagi, tekan plus ya, plus. Kurang awal ya, misalkan ini. Nah, berarti sama sih, ya tinggal kita hapus. Nah, ini ya, jadi kita tinggal menghapus. Nah, misal ini. Nah, jadi otomatis dia akan menyiapkan satu posisi ya, satu posisi maksudnya itu satu warna gitu kan. Misalkan ini menggunakan warna putih ya, itu bisa. Nah, tapi dengan keadaan kalau misalkan ini kita kasih warna yang lain ya, kita kan ini kan warnanya pengennya adalah warna agak sedikit elegan ya, kita gunakan warna agak coklatan lah. Nah, kita bisa ambil yang sudah ada teman-teman semuanya ya. Jadi yang sudah ada ini, ya ini mungkin saya pengen warna ini, boleh aja. Berarti kita nanti di sini akan kita pindahkan dulu warnanya, warna ini, gambarnya ini ya. Saya tinggal kita klik, tahan, pindahkan di sini aja ya. Nah ini sudah masuk ya. Nah, jadi ini kan otomatis nanti ini akan kita jadikan sebagai tampilannya. Nah, dari ini ya, ini saya akan kecilkan dulu. Kita kecilkan aja ya, kecilkan aja. Misalkan ini. Nah, ini ya. Nah, ini sudah ada. Nah, misalnya gini. Ya. Ya, ini sekedar untuk pemanis saja sih ya, pemanis. Gini misalkan ya. Seksi. Nah, gini. Boleh aja ya, misalkan gini ya. Oke. Nah, klik 2 kali atau centang ya. Nah, ini taruh di belakangnya misalnya aja. Nah, ditaruh belakangnya. Nah, ini nanti bisa kita sesuaikan ya. Misalkan ini nanti untuk posisi yang sudah kita siapkan, ini nanti kita hapus sedikit boleh ya. Nah, ini kan masih di sini ya. Nah, ini boleh kita hapus biar nanti menyatu, bisanya gitu ya. Tadi tekniknya menghapus. Kalau ini kita gunakan masking gimana? Masking bisa.
ya, dari masingnya bisa. Nanti tinggal kita akan pindahkan untuk posisinya ini untuk memindahkan ya. Nah, tapi kita gunakan ini aja, hapus dulu aja lah ya. Nah, hapus dulu. Nanti kita hapus dulu. Nah, misalnya ini. Kita padukan ya. Kita padukan misalkan. Nah, ini ya misalkan. Nah, terus kita kasih warna yang sama. Nah, di background ini kita membuat layer baru teman-teman semuanya ya. Di pojok ini kita akan kasih layer baru. Nah, mungkin kelihatan enggak ya itu ya, di dalam ini ya. Nah, di sini ya, di sini nanti ada layer baru. Ya. Nah, di sini kita bisa create new layer ya, create new layer. Nah, create new layer di sini. Nah, terus kita tinggal kita masukkan aja. Ya, misalkan ini backgroundnya apa ya, tinggal kita pindahkan aja ya. Ini ya. Ini bisa kita tulis ya di sini. Ya tulis BG background ya. Background. Nah, di sini tulis BG. Di sini kita boleh terus image ya, image 1 misalkan aja ya. Langsung ini image 2. Boleh kita kasih nama. Kenapa? Kita kasih nama karena nanti misalkan banyak sekali gambar nanti kita nggak bingung gitu kan. Ya, kalau namanya sama semua kan repot ya jadi pencariannya. Nah, cara ini. Nah, sekarang kita coba kita pilih yang BG ini, kita kasih warna misalkan aja ya. Nah, gimana ya, kita coba aja. Misalkan di sini saya gunakan cari warna ini ya, klik ini ya. Bawa sendiri ini. Nah, terus aja kita klik dan kita pindahkan aja. Jadi kita nggak usah buat warna baru, tapi kita ngikuti yang sudah ada. Nah, di mana ya, dari sini kita coba aja. Saya klik di sini ya. Nanti tinggal kita terangkan aja ya. Nah, klik ini. Nah, otomatis dia akan warna akan menyesuaikan ya. Warnanya saya tinggal kita pindahkan di tampilannya ini. Nah, kalau sudah oke, kita klik oke. Ini ada suatu gambar icon ember ya. Nanti untuk mau pindahkan. Nah, waktu ini sudah kita klik, kita pindahkan posisinya. Misalkan saya klik sini. Nah, nanti akan kelihatan kayak gini ya. Nah, akan kelihatan warnanya yang sama ya kan, warna yang cukup sama. Karena apa? Karena kita sudah satuan warnanya ya kan. Nah, ini yang nanti akan kita siapkan. Kalau ini masih ada kesisa ya kita kasih hapus lagi ya. Pakainya adalah erase ini, kita hapus sedikit-sedikit. Nah, ini kayak gini ya. Silahkan nanti untuk konsepnya bebas kita ya. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman sebenarnya sudah kayak gini ya. Nah, kalau ini sudah kita selesaikan, misalkan ini ya, kita sudah oke, kita buat bagus misalkan. Nah, kita kasih teksnya. Ini sudah ada teksnya ya. Misalkan ini kita copy aja. Kita copy misalkan aja, kita copy. Nah, nanti kita akan pindahkan ya, misalnya copy. Nah, kita tinggal kita nyesuaikan aja untuk teksnya ya. Kita coba kita pilih yang namanya teks ini ya. Kita pilih. Nah, tinggal kita klik aja ya. Klik. Nah, di sini kita Ctrl V. Misalkan ini sudah ada teksnya. Kalau belum ada kita nulis biasa sih ya. Nah, misal kita satukan warna aja. Misalkan ini saya warna putih misalnya aja ya. Nah, ini. Nah, ini saya gunakan fontnya adalah Comica Axis ya. Nah, mungkin teman-teman silahkan menggunakan font yang mana silahkan ya, bebas. Nah, ini saya gini. Kita kasih embus nanti ya, kita embus ini kita bisa menambahkan line ya nanti biar kelihatan. Misalkan gini, saya taruh di sini atau sini, silakan ya, bebas ya. Mungkin taruh sini boleh ya. Nah sini misalkan. Nah, ini kan belum kelihatan ya. Jadi membuat desain ya itu harus kontras ya. Jadi menambah desain itu harus kontras. Nah, ini kalau ini nggak kelihatan berarti kita tambah yang namanya line ya atau stroke-nya. Gitu kan, harus menambah stroke line-nya. Jadi kalau sudah kita jadikan ini, kita tambahkan stroke-nya di sini. Nah, stroke-nya di sini kita bisa tambahkan, silahkan mau warna apa ya. Nah, misalnya ini
saya kasih warna hitam ya, hitam atau apa, coklat boleh ya. Misalkan ini biar serumpun, saya klik aja di sini ya, warnanya agak ketua-tua sedikit. Nah, saya kayak gini. Terus kita sesuaikan aja untuk warnanya. Misalkan ya ini saya klik oke ya. Nah ini kayak gini ya. Oke. Nah, jadi kayak gini ya untuk posisinya. Nah, nanti boleh tambah yang lain boleh ya. Nah, mungkin sini tambahi kata-kata apa namanya, menerima pesanan misalnya aja ya. Nah, ini mungkin kita nanti disesuaikan aja fontnya. Menerima pesanan, nah, misalnya ada ya. Ini yang saya ubah aja warna fontnya. Jadi biar terlalu mungkin pakainya ada ini. Nah, nanti kita kecilkan aja ukurannya, yang atas nanti kecilkan aja ya. Nah, misalkan ini. Nah, menerima pesanan. Nah, kebanyakan A. Nah, ini misalkan ini sama ya, nanti kita kasih apa namanya leadernya ya, yang bawah sini. Kita klik ya, udah. Nah, nanti tinggal tahu di atas boleh ya, setelah bisa kita sesuaikan. Nah, setelah ini kita tinggal masukkan, karena ini sudah ada struknya ya. Tinggal kita copy struknya ini ke kanan ya, ke kanan, langsung kita copy layer ya, masukkan di. Nah, ini untuk posisinya ya. Tinggal kita klik sini ke kanan, kita paste ya, paste. Mana paste ya? Nah, paste layer style. Nah, kalau sudah paste, kita nanti otomatis dia akan menyesuaikan. Nah, ini ya. Dia akan menyesuaikan untuk posisi dari fontnya ini. Nah, misalnya di sini. Silahkan sih bebas ya untuk mencoba ya. Nah, atau mungkin dikasih apa namanya warna sendiri boleh ya. Misalkan aja saya kasih tambahan sedikit, misalkan saya butuh apa namanya. Nah, ya misalkan ini saya kasih tambahan background sedikit ya, menggunakan apa klik rectangle, kita nah ini ya, misalkan ini saya taruh di sini misalkan aja ya. Nah, tapi di tentuan lain ya, ini warna harus apa namanya kontras ya misalnya. Kalau itu berarti kita cari yang kuning gitu aja. Nah, nanti kita tinggal kita menyesuaikan. Nah, misalkan ini ya. Nah, misalkan gitu, klik OK. Nah, jadi di sini kita kasih suatu tambahan ya. Menerima pesanan ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Kalau udah kayak gini gimana? Nanti kita simpan ya. Boleh menggunakan GIF maupun menggunakan JPEG ya. Saya coba dulu menggunakan JPEG. Nah, kita nanti jadikan satu ya. Jadi ini harus jadi satu di dalam image ya, image yang sudah kita pelajari. Ya, ini dalam image ini semuanya ya, jadi jangan di luar. Nah, kalau sudah kita klik ini ya, kita tinggal pilih yaitu banner ya, banner header, banner header. Kita klik JPEG dulu ya, JPEG. Kita simpan. Nah, ini boleh kita tambah ini aja ya, kita klik OK. Nah, nanti akan kita cek ya, kita cek dulu sini. Nah, ini ya, jadi ini sudah jadi ya, jadi untuk tampilan awal ya, tampilannya, maksudnya tampilan dari headernya ya. Nah, ini ya,
Jadi ini untuk tampilan yang mau kita sajikan di dalam websitenya. Jadi kita sudah punya gambarannya gini. Nah, kalau sudah gimana? Kita masuk lagi di sini ya. Nah, ini nanti tinggal kita pindahkan aja ya. Misalkan ini sudah. Nah, di posisi lain nanti tinggal kita bisa memindahkan aja ya. Kita replace boleh ya. Nah, ini kita tinggal kita klik aja, kita pindahkan. Jadi sama ya. Kita klik, coba ini saya pindahkan insert image ya, sudah ada. Nah, image. Nah, di sini kita masukkan aja yang ini, yang versi yang baru. Nah, ini kita 2 second ya untuk kecepatannya. Nah, ini ya. Ya, ini jadi untuk tampilannya ya, teman-teman ya. Untuk tampilannya gini. Ini kita hapus dulu. Nah, ini. Nah, kita buat segini. Nah, ini ya belakangnya kita harus menyamakan warna ya. Yang belakangnya ini harus menyamakan warnanya. Nah, itu yang belakang ini. Nah, di sini kita kasih warna yang sama, kita klik BG ya, yang BG ini kita klik aja posisinya ini warna ini. Nah, oke. Nah, ini ya sudah. Nah, ini sudah jadi satu. Nah, sekarang tinggal kita sesuaikan ya untuk posisinya. Nah, ini sudah mengonsep ya. Posisi sudah sesuai. Nah, tinggal kita simpan aja dulu. File simpan. Ya, kita simpan. Itu biasanya kita akan demokan menggunakan Chrome. Nah, jadi ini ya teman-teman. Nah, ini ya, jadi ini sudah menampilkan tampilan dari header ya, headernya. Nah, konsepnya gitu. Jadi nanti dicoba ya untuk membuat tampilan yang di atas ya. Silahkan nanti mau dibuat beberapa gambar boleh ya, tapi dengan ketentuan lain ya, kecepatan ya, nanti kita kecepatan kalau semakin banyak gambar semakin sih berat sih sebenarnya. Itu nanti kita gunakan 2 second ya kecepatannya ini untuk membuka ini. Nah, ini ya. Nah, kalau ini sudah, misalkan ini sudah, ini saja yang ini belum. Home, belum ada linknya ya ini ya. Oh ya, oke. Nah, misalkan ini sudah, yang ini bawah juga kita kasih yang bawah ini. Ya, yang bawah ini boleh kita tambahkan yang bawahnya. Yang bawahnya ada ya terlalu ukurannya sama, tapi kita kecilkan aja lah ya. Yang bawah itu. Jadi sama ya, nanti kita tinggal pindahkan aja ya di sini. Nah, ini nanti kan ukurannya kita buat, misalkan ini tadi yang bawah ini ya, yang inilah kalau enggak. Nah, di sini. Jadi nanti akan kita buat sekitar ini kita buat 80 ya, 80 atau 100 lah ya, 80. Oke. Kita samakan aja di sini. Kita buat baru, misalkan ini kita buat tampilannya. Ini tadi kan 1109 kita ubah. Ini mungkin kita buat kurang lebihnya kita kasih 85. Nah, 5. Oke. Nah, ini ya. Nih, jadi kita bisa mengonsep kayak gini. Nah, selanjutnya warna kita samakan aja warnanya ini. Ya, misalnya saya samakan. Ini saya kasih langsung kita kasih ember aja ya. Ini ya. Nah, tinggal kita masukkan di posisinya ini, tinggal kita buat tampilan yang sederhana ya. Ini saya ambilkan yang ini aja ya. Misalkan ini, ya, oke, yang ini ya. Ini ada ornamennya, kita pindahkan aja di sini ya. Boleh kita pindahkan aja di sini.
Nah, saya aja di sini. Nah, ini kita kasih di sini. Nah, ini kita kasih. Nah, di sini lagi nih. Oke. Nah, terus saya duplikat lagi, saya duplikat satu. Duplikatnya bisa tekan ALT atau tekan klik kanan duplikat ya, klik kanan duplikat. Ya, mungkin yang sudah pernah nyoba tahu lah ya. Nah, atau tekan ALT. ALT tinggal kita klik ALT. Kita tinggal pindahkan di sini ya. Nah, pindahkan di sini. Nah, terus kita bisa sesuaikan aja. Ini harus kita sesuaikan dengan ukurannya. Sudah, kayak gini. Nah, oke, sudah silakan kayak gini. Oke, terus ini bisa kita sesuaikan ya untuk tampilan ini ya. Misalkan di sini ada namanya ya, kita buat nama ada ini komponen profile ini ya. Kita copy aja. Kita copy. Terus kita masukkan ya, masukkan yang di dalam Photoshop ini ya. Kita klik sini ya. Nah, klik sini. Nah, ini ya. Misalkan satu sini. Atau mungkin kita ganti teksnya ya. Ini terlalu nggak kelihatan. Kita bisa mengubahnya. Ini tampaknya biar terlalu sulit baca ya. Kita buat yang mudah aja. Pakai area boleh atau beda boleh. Nah, ini. Mana ya? Kalau nggak ini. Kita buat sederhana aja. Nah, yang tanpa kaki ya. Nah, nanti tinggal ditentukan sendiri ya, kira-kira yang mana yang sesuai apa ya gitu. Enggak ada ini ya. Belum saya install ya. Udah seadanya aja ya. Ini aja lah. Oke, nah saya gunakan ini geometri ya. Saya gunakan geometri, saya pindahkan di sini. Nah, saya klik. Kalau ini sudah, ini sudah. Oke, kita tinggal centerkan aja. Centerkan. Nah, ini juga tinggal kita tentukan. Nah, jadi kita buat tampilan dari footernya ya. Ini footernya di sini. Nah, kita simpan ya di sini. Nah, footer ya. Nah, oke. Kita klik simpan ini 8 ya. Boleh sih 3 lebih ini boleh, tapi nanti berat untuk tampilkan ya. Klik. Oke, nah nih. Nanti tinggal kita masukkan untuk posisinya di sini ya. Nah, tinggal kita sesuaikan aja. Misalnya saya klik di sini, tinggal kita insert ya image, langsung kita masukkan image-nya tadi yang footer, open, cancel ya. Nah, jadi ini sudah sederhana ya. Nanti kita hapus posisinya. Nah, ini terus ini nanti ya. Ini kan posisinya ya. Ini harus kita perhatikan posisinya. Nah, kita klik dari kode ini ya, kode posisi ini. Nah, untuk yang ini image ya, image ini nanti akan kita sesuaikan ya. Nah, kita center ini nanti kita tambahkan lagi di bagian sini ya. Nanti kita warnanya kita akan sesuaikan aja ya. Oke, nah ini kita kasih warna yang sama aja. Kita klik BG, kita pilih warna ini. Nah, ini ya. Oke, sudah, kita simpan dulu. Saya simpan. Terus kita akan demokan lagi di sini. Nah, ini ya. Nah, ini sudah jadi. Ya. Jadi ini teman-teman semuanya ya. Jadi nanti hari ini lanjutkan lagi. Silakan nanti membuat tampilannya, tampilan yang menarik ya. Membuat dari header maupun membuat footernya ya. Silakan disesuaikan untuk desainnya ya, bebas.
dan itu pun bagaimana kita bisa membuat tampilan yang cukup menarik lah desain dari tampilan tersebut. Yang penting satu itu warnanya harus konsisten ya, warnanya harus konsisten, harus sama dan tidak keluar dari konsep itu ya. Nah harus sama. Misalkan ada warna kuning ya yang mendekati ya, yang mendekati apa gitu kan? Ya jangan langsung beda. Misalkan kita membuat yang elegan ya, jangan sampai kelihatan ada birunya, ada warna pelanginya itu enggak kurang sesuai. Kalau bisa dibuat yang warnanya adalah yang pada ya soft lah ya, yang soft. Terus di situ kita bisa tambahkan warnanya yang sama, kesamaannya gitu. Baik, ya jadi ini hari ini kita mencoba untuk membuat desainnya, ya membuat desainnya. Dan nanti teman semuanya kalau untuk tampilannya ya tampilan gini ya, tampilan yang gini kayak gini kan kita bisa menyesuaikan sendiri ya. Untuk layoutnya itu beda-beda semuanya. Nah, misalnya tadi saya buat 125, boleh nanti dinaikkan lagi boleh ya kan. Mungkin ini saya buat yang apa namanya lebih melebar, silakan boleh ya. Maksudnya gimana? Ini kan masih ada beberapa yang kurang sana ya boleh kita bisa menambahkan lagi tambahan sini ya kan. Enggak apa-apa gitu kan. Nah, jadi gitu kurang lebihnya ya teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita akan mencoba untuk praktek yaitu menyelesaikan membuat banner ya, buat bannernya. Banner untuk tampilan dari header maupun untuk tampilan dari footernya. Nah, baik mungkin itu sih yang bisa saya kenalkan membuat banner ya. Nanti untuk latihannya sendiri kita silakan Anda teman-teman untuk mencoba di rumahnya masing-masing maupun di latihan di dekat kampus terdekatnya ya. Nah, saya rasa itu ya teman-teman semuanya. Saya rasa itu yang bisa saya paparkan pada kesempatan hari ini. Jadi nanti silakan kalau misalkan ada suatu kesulitan atau apa namanya waktu mendesain atau mungkin waktu penggunaan dari konsep desainnya, nanti bisa langsung teman bisa di grup WA ataupun langsung aja via WA ya gitu kalau bisa konsultasi ya. Baik, saya rasa itu ya teman semuanya. Terima kasih yang sudah mengikuti pada kesempatan hari ini. Silakan nanti dilatih ya, karena kemungkinan besar saya menargetkan ya ke pertemuan berapa ya, 7 itu nanti paling tidak teman-teman harus sudah apa namanya menghasilkan karena nanti sebagai tugas satu Anda sudah menghasilkan suatu desain. Nah itu ya nantinya gitu. Nah maka nanti mulai disiapkan untuk apa namanya membuat layout ya, desain apapun. Nah, tapi tema yang kita selesaikan adalah company profile ya, gitu. Nah, nanti kita coba buat apa namanya latihan-latihan bagaimana biar nanti yang penting itu sebenarnya itu adalah ini ya, informasi datanya. Kalau kita sudah punya beberapa datanya itu tinggal kita ngupload aja di dalam webnya, ya kita masukkan gitu kan enak gitu kan. Tinggal kita melayout desain saja gitu. Baik. Ya, mungkin itu saya rasa cukup ya. Terima kasih pada kesempatan hari ini yang bisa kita pelajari. Baik, mungkin itu dulu teman-teman semuanya. Kita menggunakan aplikasi yaitu Photoshop dan Dreamweaver itu ya. Baik. Saya undur diri pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Saya ucapkan wa taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua untuk latihan ya prakteknya. Terima kasih.